Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita semuanya untuk bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji serta mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali akan kita lanjutkan malam hari ini pembahasan kitab Mukhtasar, ringkasan Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, atau nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Di kesempatan yang lalu atau beberapa kesempatan yang lalu kita telah baca yaitu tentang atau yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang kehebatan atau keajaiban atau kemujaraban dari surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu adalah salah satu surat yang bisa kita gunakan untuk meruqyah, baik ruqyah yang sifatnya al-hissi, ruqyah yang sifatnya untuk penyakit yang nampak, yang kelihatan, ataupun penyakit yang tidak nampak seperti kesurupan dan yang semisalnya. Kemudian di sini di halaman 5, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh obat ini telah memberikan efek terhadap penyakit itu dan melenyapkan sehingga seolah-olah ia tidak pernah ada. Sungguh obat ini, yaitu apa maksudnya obat ini? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memberikan efek menghilangkan penyakit tersebut, seolah-olah penyakit tidak ada. Dari kisah yang kita bawakan kemarin, di mana ada seorang penghulu kepala kampung, dia terkena penyakit, diserang binatang sengatan, kemudian diruqyah dengan modal membacakan surat Al-Fatihah, sembuh total, seolah-olah tidak ada bekasnya. Sementara terkadang kalau sakit kemudian diobati oleh dokter atau oleh tabib atau oleh ahli terapis misalnya, biasanya ketika selesai sakit itu masih ada bekas-bekasnya, bekas dari penyakit tersebut. Akan tetapi ini biidznillah ta'ala dengan izin dari Allah tidak ada bekasnya sama sekali, bekas orang sakit. Ini sekali lagi menunjukkan akan kemujaraban surat dari Al-Fatihah. Ia adalah obat paling mudah dan paling ringan. Paling mudah, setiap orang, saya kira seorang muslim, seorang mukmin itu semuanya bisa membaca surat Al-Fatihah. Orang kita mungkin tajwidnya belepotan, A-nya itu kadang yang enggak jelas. Alhamdulillahirabbil ngalamin, bukan alamin. Tetapi kalau memang dia bisanya seperti itu ya enggak masalah. Jangan orang memang tabiatnya sudah ngalamin terus dikasih tahu. Itu salah mbak, enggak ngalamin, alamin.
Bulan baleni ngalamin Mbah, salah guru ki. Gak sah bacaanmu. Akhirnya bertahun-tahun belajar ngalamin. Gak tutuk-tutuk, akhirnya simbahnya putus asa. Coba serasa baca surat Al-Fatihah. Nah, ini gak benar seperti itu. Jadi kalau memang dasarnya memang ya nggak bisa, bawaan dari kecil atau bawaan lidahnya itu sudah memang sulit untuk dirubah, ya sebisanya, ya. Sebisanya. Yang penting tidak merubah makna dari surat Al-Fatihah atau kandungan dari surat Al-Fatihah tersebut. Ia adalah obat yang paling mudah dan paling ringan. Ya, paling ringan. Bisa dibawa kemana-mana. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya nyawa, kita bisa membawa surat Al-Fatihah. Nggak perlu biaya, nggak perlu bahan-bahan tertentu, nggak perlu. Yang penting kita masih ingat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah setiap hari kita baca, minimal sehari berapa kali? Minimal 17 kali. Karena wajib kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Itu 17 rakaat itu. Seandainya seseorang hamba berobat dengan baik menggunakan Al-Fatihah, niscaya dia melihat efek ajaib dalam penyembuhannya. Melihat efek ajaib dalam penyembuhannya. Makanya ini penting bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman, untuk kita harus yakin bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki efek dan dampak yang baik bagi diri kita, termasuk dalam hal ruqyah. Nah, terkadang muncul pertanyaan pada diri kita, loh, saya sudah meruqyah berkali-kali kok enggak mempan. Ini sakit ini tak ruqyah berkali-kali enggak mempan. Atau ada orang kesurupan tak ruqyah bacakan Al-Fatihah malah nirokni. Iki piye ya? Nah, gimana sampean lulusan S1, J-nya lulusan S2. J-nya jenengan lulusan dalam negeri, J-nya lulusan luar negeri, Umul Qura misalnya. J itu kan juga belajar ke sana kemari dan sangat mudah, sangat gampang bisa terbang jin itu. Ya, untuk apalagi kalau kita bacanya belepotan malah diguyu karo jin. Bacamu keleru ngain karo hamzah karo ain ra iso bedane. Arep ngruqyah aku apa ini. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu terkadang tidak memiliki dampak. Ketika kita meruqyah itu tidak memiliki dampak. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, di mana begini. Jadi kalau kita melihat beberapa asar atau hadis yang menyebutkan dampak orang berzikir itu tenang, dampak orang sholawat itu tenang, dampak orang istighfar dimudahkan rezekinya, misalnya kan seperti itu. Nah, ketika kita amalkan kok enggak berdampak, kita sudah istighfar, kok rezeki kita masih ser-ser saja. Kita sudah baca sholawat kok batin kita itu masih, diri kita itu masih sumpek aja hidupnya. Kita sudah banyak zikir, hidup kita kok juga tidak lapang, sumpah aja hidup. Ngelakoni urip iki sumpah kaisinya, budrek aja, seperti itu. Kemudian ketika ada musibah masalah, kita berdoa, kok doa kita kok enggak kunjung-kunjung dikabulkan. Nah, itu yang sering kita tanyakan. Maka jawabannya bahwasanya di sana itu memang ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Menjadi penghalang ruqyah itu tidak mempan atau doa itu tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalangnya ruqyah itu tidak mempan adalah adamu al-khusyuk, yaitu tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Atau ketika berdoa, doa itu kok tidak kunjung dikabulkan karena dia tidak khusyuk. Innallaha la yaqbalu ad-du'a min abdin min qalbin ghafil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Ya Allah, baru ya Allah wis pikiran. Sesuk dolare munggah pemedunnya. Baru ya Allah ki mau 18.000, sesuk jangan-jangan 40.000. Ya. Baru muni ya Allah. Baru sholawat dia sudah mikir, ya Allah, dia mau bensin pertamax wis mundak pinten? 4.000. Ya. Sesuk patake mundak 5.000. Kayak perjalanan komariah teko omahku ki pirang kilo?
Wis PP hitungan duit pirang ewu iki. Nah, baru berdoa seperti itu hatinya sudah tidak khusyuk. Khusyuk itu apa toh? Fokus, tidak fokus. Jadi mulut kita berucap, tangan kita mengangkat, tangan kita angkat, tapi tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia tidak khusyuk. Nah, kalau doanya ketika berdoa hatinya tidak khusyuk, jangan harap doanya dikabulkan, jangan harap ruqyahnya mempan. Jadi memang penting khusyuk itu. Oleh sebab itu kita ini harus berlatih khusyuk. Ketika sholat, ketika zikir, butuh latihan. Nggak bisa jenengan khusyuk itu langsung khusyuk. Jegrek khusyuk itu nggak bisa. Wong sholat saja agar kita khusyuk itu sudah dilatih oleh syariat. Ya, sholat itu bisa khusyuk bagaimana? Jangan sampai sholat itu ketika berwudu mepet, ketika berangkat ke masjid mepet. Ya, ketika komati sholat baru berangkat dari rumah, baru keluar dari rumah, maka otomatis secara naluri dia akan tergesa-gesa. Mau nggak mau akan tergesa-gesa. Kemudian apalagi kalau imamnya bacanya cepat, wah kisahnya imam kayak coba kayak cepat. Akhirnya nggak khusyuk. Ketika hati itu tidak khusyuk, doa tidak khusyuk, maka jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berjanji, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang keberadaanku, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku dekat, aku akan menjawab mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi kita berdoa itu mesti dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sana ada penghalang-penghalangnya. Di antaranya yang pertama adalah tidak khusyuk ketika berdoa. Kemudian penghalang yang kedua itu adalah adamul yakin, tidak yakin. Tidak yakin ketika berdoa, ketika meruqyah orang sakit, meruqyah tangan yang sakit, meruqyah kaki yang sakit, meruqyah kepala yang sakit. Apa ya mosok Al-Fatihah mumetku iso ilang. Apa ya mosok baca surat Al-Fatihah sakit kemeng-kemengku hilang. Apa ya orang kesurupan ini tak bacakan Al-Fatihah satu kali langsung mempan. Apa ya. Jadi perkataan apa ya iya apa tidak itu menunjukkan dia itu tidak yakin. Dan ini nggak bisa kalau kita nggak latihan yakin mesti dikabulkan, yakin mesti mujarab, yakin mesti mempan, yakin mesti bisa, itu kita nggak bisa menanamkan keyakinan itu pada diri kita kalau kita tidak latihan. Jadi butuh yakin. Ketika kita mengobati kaki kita kemeng-kemeng bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, kepala kita migrain atau penyakit kepala yang lain, kita ruqyah, kemudian muncul pada diri kita yakin tidak yakin, ya itu akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia yakin, insya Allah saya membaca surat Al-Fatihah, migrain saya hilang, insya Allah stroke saya hilang, insya Allah kemeng-kemeng di pundak saya hilang, di kaki saya hilang, di perut saya hilang. Misalnya seperti itu, insya Allah akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara penghalang doa atau ruqyah itu tidak mempan, tidak mujarab adalah al-istijal. Al-istijal itu apa? Al-istijal itu pengen cepet-cepet dikabulkan. Pengen cepet-cepet dikabulkan. Ruqyah misalnya ada orang yang kemasukan jin. Kemudian dia bacakan surat Al-Fatihah 3 kali. Jinnya malah bau-bau malah diguyu. Nah, kenapa? Karena dia ketika membaca itu pengen moga-moga cepat keluar jinnya. Moga-moga cepat segera mati jinnya. Pengen cepat-cepat. Akhirnya Allah malah tidak mengabulkan. Atau kita berdoa minta apa yang kita inginkan, hajat yang kita inginkan. Ya Allah, aku pengen penghasilanku per bulan di atas 5 juta. Segera ya Allah, kalau bisa besok aku sudah 5 juta ke atas. Terus sampai itu siapa ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kenapa doa kita ini tidak segera dikabulkan. Allah Maha tahu.
Jangan-jangan ketika kita ini meminta apa yang kita minta, justru itu membawa keburukan pada diri kita. Betapa banyak dulunya itu orangnya fakir, miskin. Doa kepada Allah, ya Allah minta kekayaan, ya Allah minta penghasilan yang lebih banyak. Ketika dijabatakan, dikabulkan, dia menjadi orang kaya, orang sukses, orang berhasil, orang yang banyak keuntungannya ketika berdagang, justru malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Justru lalai dari sholat berjamaah, justru lalai dari membaca Al-Qur'an, justru lalai dari taklim, mengikuti kajian. Allah Maha tahu kapan doa itu dikabulkan, kapan doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, yang sakit mungkin sudah berat, sakitnya menahun. Berdoa kepada Allah, ya Allah segera sembuhkan penyakitku. Ya Allah segera sembuhkan penyakitku. Dia minta segera disembuhkan penyakitnya. Dia tidak tahu kalau penyakitnya itu sembuh, dia akan kumat nakalnya, akan kumat dugalnya, akan kumat pikiran-pikiran buruknya. Allah Maha tahu. Sehingga akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 diantara yang disebutkan oleh sebagian ulama, ada 3 hal penghalang ruqyah itu tidak mempan atau doa itu tidak dikabulkan. Yang pertama apa tadi? Tidak khusyuk. Yang kedua tidak yakin. Yang ketiga cepat-cepat pengen diijabahkan atau dikabulkan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, aku sendiri pernah tinggal di Mekah beberapa waktu di mana penyakit menderaku. Ini ulama, levelnya makamnya sudah makam ulama. Sementara aku tidak bisa menemukan tabib itu ya dokter sekarang, tabibun. Bahasa Arabnya kan tabibun. Dan tidak pula obat. Coba di Mekah itu apa ada tumbuhan? Jarang. Sulit untuk cari tumbuhan yang hijau-hijau. Enggak ada obat. Maka aku mengobati diriku dengan membaca surat Al-Fatihah. Coba, ini ulama. Coba kalau kita sakit, baru sakit pusing, wis bingung. Apotek ndi sing buka? Dokter ndi sing praktek? Sakit apa itu linu-linu, langsung bingung. Mana apotek yang buka? Mana toko yang buka? Apa obatnya? Apa kandungannya? Tapi kalau ulama, langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Fatihah. Maka aku merasakan efek yang ajaib darinya. Dapatkan efek yang ajaib dari surat Al-Fatihah tersebut. Selanjutnya aku memberikan resep tersebut kepada orang yang mengeluhkan sakit agar melakukan apa yang aku lakukan, yaitu kalau sakit bacalah surat Al-Fatihah, maka banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Dan ini persaksian dari murid-muridnya, dari orang-orang yang diberitahu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika sakit supaya membaca surat Al-Fatihah sembuh total. Bismillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada satu hal yang patut diperhatikan, bahwa zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk menyembuhkan dan meruqyah pada dasarnya ia sendiri berguna dan bisa menyembuhkan. Jadi ayat, surat atau lafaz-lafaz dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu secara zatnya itu memang sudah menyembuhkan. Gampangnya gini, seperti parasetamol. Parasetamol itu kandungan untuk meredakan apa? Sakit kepala, ya kan? Bukan panas kok sakit kepala. Panas. Ya. Bukan menyembuhkan sakit perut, mencret dan semisalnya kan itu kan bukan. Jadi secara zatnya parasetamol itu menurunkan panas. Secara zatnya ayat-ayat, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya itu secara zatnya bisa menyembuhkan secara zatnya gitu. Sama juga tadi parasetamol secara zatnya itu menurunkan panas. Akan tetapi ia menuntut penerimaan dari objek yang diobati. Nah, objek yang diobati. Misalnya orang sakit panas, obatnya parasetamol, tetapi di sisi lain tubuhnya itu tidak mau menerima parasetamol. Sebab nanti kalau minum parasetamol akan
kambuh penyakit yang lain, muncul penyakit yang lain. Sehingga tubuhnya itu tidak siap menerima parasetamol. Demikian pula Al-Fatihah dibacakan, itu bisa jadi tubuhnya memang belum siap atau tidak siap untuk menerima Al-Fatihah. Mungkin orangnya kurang ikhlas ketika diruqyah, mungkin orangnya yang diruqyah itu kurang yakin, alah Al-Fatihah mosok toh aku iso sembuh diwacani Al-Fatihah. Loh, sampai sendiri yang dibacakan gak yakin bagaimana Al-Fatihah itu akan memberikan efek positif. Yang dibacakan sendiri itu tidak yakin. Jadi ini misalnya jenengan meruqyah orang lain, itu jenengan sampaikan, Pak, sampean harus yakin yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Saya membaca Al-Fatihah untuk meruqyah jenengan itu karena ini perintah Nabi. Perintah Nabi. Karena ini adalah amalan-amalan orang-orang soleh terdahulu. Sampai harus siap. Sampai harus menerima bahwasanya Al-Fatihah ini mujarab, manjur. Sampaikan seperti itu terlebih dahulu, di mukadimah seperti itu. Supaya dia siap untuk menerima surat Al-Fatihah. Jadi objek yang diobati harus siap. Kalau tidak siap, tidak menerima, tidak bisa. Ditambah dengan kekuatan semangat pelaku dan pengaruhnya. Jadi pelakunya yang meruqyah itu juga harus yakin. Saya yakin Al-Fatihah ini memberikan efek positif, memberikan kesembuhan biidznillah, yakin dengan seyakin-yakinnya. Bila ternyata kesembuhan itu tidak terwujud, maka itu karena lemahnya pengaruh pelaku ruqyah, yang ruqyah itu tidak yakin, atau karena tidak adanya penerimaan dari objek yang diobati. Yang diruqyah juga setengah-setengah yakin, tidak yakin dengan serius, tidak yakin dengan beneran. Atau adanya penghalang kuat yang membuat obat tersebut tidak manjur. Penghalangnya apa? Mungkin karena dosanya sudah terlalu banyak, dosanya sudah terlalu besar, sehingga kemujaraban Al-Fatihah itu tidak sampai atau tidak mempan pada orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang penghalang-penghalang tersebut. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan penghalang-penghalangnya dan kita bisa meruqyah atau berdoa dengan baik, dengan benar, sehingga memberikan efek yang baik pula kepada orang yang sakit. Abu Dzar berkata, kadar kebaikan itu menopang doa seperti kadar garam melezatkan makanan. Jadi kadar kebaikan orang yang meruqyah itu sangat berpengaruh sebagaimana garam pada makanan. Garam pada makanan. Makanan, sayuran atau lauk pauk tidak ada garamnya, ya tidak akan mempan. Tidak enak dimakan, tidak enak dikonsumsi, tidak enak dinikmati. Sebagaimana ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan efek kebaikan kalau yang membaca atau yang menerima itu tidak yakin akan kemujaraban ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berpindah ke halaman 7. Halaman 7. Pasal berikutnya yaitu doa termasuk obat paling bermanfaat. Doa itu adalah termasuk obat yang paling bermanfaat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, doa termasuk obat paling bermanfaat. Jadi paling bermanfaat. Mungkin obat itu macam-macam. Ya. Obat itu macam-macam. Ada obat yang dikeluarkan oleh apotek, ada obat yang dikeluarkan direkomendasikan sama dokter, macam-macam. Yang baru sakit kepala itu ada Paramek, ada Panadol, apalagi? Budrek. Ngombe budrek malah budrek kan ini. Ada nggak obat merah? Mandinya obat merah. Apa itu? Uang berwarna merah. Malah mandi. Macam-macam itu baru obat sakit kepala. Belum lagi obat panas, macam-macam. Parasetamol macam-macam jenisnya. Macam-macam dosisnya. Kemudian obat linu-linu juga macam-macam. Nah, dari sekian obat yang macam-macam tersebut yang paling bermanfaat adalah doa. Doa itu adalah obat paling bermanfaat. Namun sedikit sekali kaum muslimin yang menyadarinya. Sehingga kalau sakit itu langsung mikir bingung obat. Kalau
Kalau sakit bingung mikir obat, bingung mikir dokter. Dokternya buka ora, dokternya tutup ora. Seperti itu. Padahal obat yang paling mujarab adalah doa. Yang paling bermanfaat adalah doa. Ia adalah musuh bagi bala, musuh bagi bala, musuh bagi penyakit. Jadi doa itu musuh bagi penyakit. Di mana doa akan menolak dan membendungnya. Nanti di sini disebutkan fungsi doa. Doa itu diantara fungsinya adalah menolak dan membendungnya. Jadi ketika penyakit datang dibendung, dihalang-halangi, tidak boleh masuk ke tubuh kita. Mencegah kedatangannya, ketika datang dihalang-halangi dan menghilangkannya. Kalau sudah mungkin merucut masuk kepada kita, musibah masuk kepada kita, penyakit masuk kepada kita, doa bisa menghilangkannya. Atau bila bala sudah turun, maka doa akan meringankannya. Menghilangkannya atau meringankannya. Itu fungsi doa. Ya, doa berfungsi diantaranya tadi apa? Menjadi tameng atau menjadi benteng sebelum datang kepada kita. Jadi sebelum bala itu datang kepada kita, kita doa. Misalnya bala ujian pada kita, mayoritas manusia itu rata-rata tidak mau fakir, tidak mau miskin, kebanyakan. Allah alam kalau di sini jamaah sini ada pengen fakir saja, miskin saja, ya silahkan ya Allah aku pengen fakir saja, miskin saja, ben gak kemelinti, ben gak kemelelet, ben gak sombong. Ada yang berdoa seperti itu, ya monggo, ya silahkan. Tapi kebanyakan manusia itu nggak mau pengen jadi orang fakir, orang miskin. Maka bagaimana kita menolak kefakiran, kemiskinan? Berdoa kepada Allah supaya kita tidak diberikan ujian berupa kefakiran. Ya. Berdoa kepada Allah supaya kita tidak diberikan ujian kefakiran, kemiskinan, kelaparan. Seperti itu. Baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab, silahkan, tidak masalah. Dan ini sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perang Badar, kan seperti itu. Perang Badar, jumlah kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu banyak orang kafir. Orang kafir sekitar 1000, kaum muslimin sekitar 300. Kalau menurut logika atau hitungan, jumlah seperti ini tidak seimbang, tidak selaras. Dan kaum muslimin mesti akan kalah. 300 dibanding 1000 dengan perlengkapan persenjataan yang lebih banyak yang ada pada orang-orang kafir. Namun Nabi SAW berdoa, mengangkat kedua tangannya, khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan hati yang pasrah, dengan hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bala itu tidak terjadi. Bala apa? Bala kekalahan tidak terjadi. Allah menangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir. Yang meninggal kaum muslimin hanya sedikit. Yang meninggal dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangatlah banyak. Termasuk yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika akan dilemparkan ke api. Ya, ketika akan dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api, api tidak mempan. Api tidak membakarnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu bisa menolak, membendung sebelum datangnya. Sebelum datang itu kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini tidak jahil, tidak menjadi orang bodoh, minta kepada Allah supaya kita ini dijadikan orang yang cerdas, orang yang paham, orang yang mengerti. Agar kita misalnya bagi para pemuda yang belum punya pasangan, kalau dia belum punya istri, minta kepada Allah supaya tidak dianugerahi istri yang bantahan, istri yang cerewetan, istri yang membangkang, minta. Demikian pula perempuan sebelum dia mendapatkan suami, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti dianugerahi suami yang soleh, supaya dianugerahi suami yang tidak jahat, suami yang tidak keras kepada istrinya, seperti itu. Ini fungsi doa yang pertama adalah membendung. Kemudian yang kedua, ketika bala itu sudah sampai kepada orang,
atau sudah mengenai seseorang, maka fungsi doa itu adalah menghilangkannya atau meringankannya. Betapa banyak orang ketika dapat musibah, bala, apakah penyakit, kefakiran, kemiskinan, atau ujian-ujian yang lain, kebodohan, kejahilan, kemelaratan, banjir, musibah tsunami dan lain sebagainya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan musibah tersebut, agar dihilangkan penyakit tersebut, diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentang ruqyah kemarin. Ya. Ketika dia membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah, Allah angkat penyakitnya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak meringankan ketika dia berdoa, meringankan. Seperti misalnya kisah Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah meninggal suaminya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma juni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, kan berilah yaitu pahala musibah yang menimpaku. Berilah pahala dari musibah yang menimpa padaku dan gantikan yang lebih baik darinya. Ternyata setelah beberapa saat berikutnya, masa iddahnya selesai, Ummu Salamah dilamar oleh siapa? Manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meringankan bebannya, meringankan musibahnya. Yang tadi mungkin dia itu kalau dia alami manusia normal, wanita normal, kehilangan suami yang taat, kehilangan suami yang soleh, itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar, solusi, keringanan musibah, Allah kabulkan. Allah kabulkan dengan doa tersebut. Kemudian doa adalah senjata orang mukmin. Sudah jelas, doa silahul muslim. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kita itu kalau melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan perlengkapan yang ada pada kita, mengandalkan persenjataan yang kita miliki, nggak mampu, nggak bisa. Sepanjang sejarah seperti itu, di mana kaum muslimin itu ketika berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jarang kita temui mereka memiliki persenjataan yang lebih banyak. Jarang kita temui mereka memiliki pasukan yang lebih banyak, jarang. Bahkan sebaliknya, pasukannya sedikit, persenjataannya minim, tetapi mereka punya senjata yang paling kuat, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa terhadap bala memiliki 3 keadaan. Doa ketika ketemu dengan bala, dengan musibah, memiliki 3 keadaan. Yang pertama, doa lebih kuat daripada bala. Doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat kuat sehingga ia mampu menolaknya. Jadi ini terkait juga dengan orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu ketika dia berdoa bagaimana kondisinya, keadaannya. Kalau ketika dia berdoa itu kondisinya kondisi yang kuat seperti tadi, dia khusyuk, dia yakin, kemudian dia tidak istiqjal, tidak tergesa-gesa, kuat keyakinannya seperti itu, maka insya Allah doanya mampu untuk menolak bala. Ketika doa bertemu dengan bala, serta merta balanya hilang tanpa bekas, tanpa sisa. Sebab apa? Doanya manjur. Maka lihat orang itu berdoa, misalnya ada musibah, ada bencana. Lihat saja yang berdoa itu siapa? Apakah seorang yang soleh? Apakah orang soleh itu dari kalangan ulama? Orang soleh dari orang biasa? Itu akan berbeda. Kalau orang solehnya dari kalangan ulama, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah cespleng, doanya manjur, bismillah. Tetapi kalau doanya itu dari orang soleh sebenarnya, tapi bukan dari kalangan ulama, terkadang manjur tapi lama. Kenapa? Karena memiliki pengaruh yang kuat, memiliki hubungan yang kuat antara doa dengan orang yang berdoa.
Jadi orang yang berdoa harus kuat keimanannya. Ketika kuat keimanannya dan dia panjatkan doa, doa ketemu dengan bala, dengan musibah, insya Allah musibah akan hilang. Biidnillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, doa lebih lemah dari bala. Ini doanya itu lemah dari bala. Ada musibah, ada bencana, ada ujian, ada cobaan. Yang berdoa ini tidak memiliki kekuatan. Seperti tadi misalnya tidak khusyuk, tidak yakin, atau istiqjal. Dia lemah. Ketika memanjatkan doa dia lemah. Maka bala tersebut mampu mengalahkannya. Artinya akhirnya orang tersebut sakit terus. Akhirnya orang tersebut kena bala terus. Akhirnya orang tersebut kena ujian terus. Sebab doanya kalah dengan ujiannya. Sebab doanya kalah dengan balanya. Sebab doanya kalah dengan cobaannya. Sebab doanya kalah dengan penyakitnya. Maka seorang hamba ditimpa bala, namun doa tetap meringankan bala. Walaupun sebenarnya ketika dia berdoa, ketika bala menimpanya, ketika dia berdoa setidaknya itu meringankan balanya. Sekalipun dengan kadar yang lemah. Sekalipun dengan kadar yang lemah, tidak kuat seperti kondisi keadaan yang pertama tadi. Kemudian keadaan yang ketiga, status keduanya saling berimbang, sama-sama kuat. Antara doa, antara bala, sama-sama kuat. Mungkin kekuatannya doa 50%, kekuatan musibahnya, penyakitnya 50%. Nah ini nanti berkutat. Antara dua hal ini, doa dan ujian, doa dan bala itu akan saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Di mana masing-masing dari keduanya menghalangi rivalnya atau menghalangi saingannya. Sehingga terkadang agak sulit doa mengalahkan penyakit sulit, penyakit mengalahkan doa juga sulit. Agak lama seperti ini. Oleh sebab itu yang terpenting bagi kita berusaha untuk kita ini bisa menguatkan doa kita. Kemudian di antara obat paling bermanfaat adalah keuletan dalam berdoa. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Maksudnya apa? Di antara obat paling bermanfaat adalah keuletan dalam berdoa. Itu maksudnya adalah kita betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya merengek itu adalah sering-sering. Jadi jenengan tertimpa musibah apa, penyakit apa, kalau pengen musibahnya diangkat, penyakitnya ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harus sering-sering, banyak berdoa, diulang-ulangi, diperpanjang, diperlama. Apalagi ketika kita dalam kondisi sujud. Kondisi sujud ketika sholat sunnah, sholat apa saja, pokoknya sholat sunnah, sholat malam atau sholat sunnah yang lain. Ketika kondisi atau posisi sujud, perbanyaklah untuk membaca doa. Karena Rasulullah sampaikan, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi as-sujud, faksiru ad-doa. Hal atau keadaan yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud, perpanjang. Jangan cepat-cepat kalau sujud. Sebab apa? Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga butuh latihan. Untuk memperpanjang sujud itu butuh latihan. Jarang diantara kita itu sujud kuat sampai 5 menit. Kuat apa tidak? Sujud 5 menit. Hah? Paling langsung mumpet, guling malahan gitu. Padahal cuma 5 menit. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa beliau itu sujud lama, mungkin sampai setengah jam, sujud setengah jam. Pernah dengar hadis atau hadis yang pernah kita bahas ketika Nabi sholat malam, yang dibaca surat apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Itu berapa juz itu? 3 sampai 4 juz kan gitu. Wes paling ambil angka terendah 3 juz. 3 juz itu berapa jam kira-kira?
Ya paling sedang ya 3 jam kan itu. 3 jam. Nah, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi hampir sama dengan berdirinya. Ambil angka paling terendah 1 jam. Sujud misalnya 1 jam. Kira-kira jenengan beripun? Ya kita gimana? Ya, langsung go ambulan kan itu. Tapi pernah dicoba apa belum? Belum, ya coba saja nanti. Nanti sholat malam targetnya sujud 5 menit. Ya, 5 menit itu sudah baca subhana rabbiyal a'la berapa kali ya? Atau subuhun kudusun berapa kali. Diperpanjang, latihan memang harus sering latihan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang paling sering bersujud, nanti di akhirat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberikan syafaat kepada manusia, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sujud kepada Allah sangat lama sekali. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka berlepas diri tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia atau syafaat al-utma, mereka enggak bisa. Maka akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menghadap Allah, kemudian bersujud dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sangat lama. Ini juga termasuk ada berdoa, itu adalah kita memperbanyak pujian sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jadi pujiannya banyak, doanya sedikit. Beda dengan kita, pujiannya sedikit, doanya jualnya macam-macam, ya kan? Sing istri solehah, anak soleh-solehah, rezeki yang lancar, perjalanan yang enak, wes macam-macam. Memuji Allahnya alhamdulillahirabbil alamin, wes menutok. Ya. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu saja. Terus doa minta sing akeh. Berbalik dengan Rasulullah SAW, mujinya banyak. Nah, bagaimana kita bisa memiliki atau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sangat banyak? Ya mau tidak mau kita harus berlatih. Ya, sekarang alhamdulillah bisa browsing, bisa apa itu lihat internet, doa-doa atau pujian-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa saja yang selayaknya kita panjatkan kepada Allah. Itu kita baca, kemudian kalau bisa kita hafalkan. Sehingga pujian kita kepada Allah itu sangat banyak, bisa banyak. Kemudian kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang kita minta. Semakin banyak pujian kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah doa kita akan dikabulkan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdoa, demikian pula para sahabat ketika mereka berdoa itu sangat sering dikabulkan karena mereka memuji Allah dengan pujian yang sangat banyak. Memuji Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian memintanya itu intinya apa? Intinya itu apa? Yang dari masalah yang dia hadapi itu intinya apa? Mungkin intinya dia dapat istri yang tidak baik. Maka ketika berdoa puji Allah sebanyak-banyaknya, memuji Allah selama mungkin 5 menit, 10 menit. Kemudian berdoa, ya Allah palingkanlah, hilangkanlah aku dari istri yang tidak taat ini. Besoknya dikabulkan oleh Allah, istrinya meninggal. Misalnya seperti itu misalnya. Jadi apa itu? Pujian ini penting ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian ini penting. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita banyak menyanjung Allah, memuji Allah, insya Allah itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bishawab. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya, monggo. Ya, ya.
Jadi ini sering ditanyakan tentang hubungan antara doa dengan takdir. Tidak ada pertentangan antara doa dan takdir. Yang pertama, takdir memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu sudah ditentukan kejadian di alam semesta yang sifatnya global, yang terjadi di alam semesta ataupun yang sifatnya rinci yang terjadi pada seseorang. Itu semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama, yang harus kita imani, semua kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa itu sendiri adalah merupakan apa? Takdir, ya. Bagian dari takdir. Makanya kita ini bisa berdoa, ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah supaya kita berdoa. Jadi kalau kita ingin berdoa, yakini doa ini adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang itu bisa berdoa loh. Tidak semua orang bisa berdoa. Bahkan orang yang tinggalnya di Masjidil Haram, mungkin kalau antum pernah di Masjidil Haram, itu kan banyak itu sekitar Masjidil Haram toko-toko. Ketika adzan berkumandang, apakah mereka langsung berikas tutup tokonya datang ke Masjidil Haram? Tidak. Masih sibuk dengan dagangannya, kadang malah sholatnya di depan tokonya. Nah, kenapa? Karena orang bisa berdoa itu yang pertama memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita bisa berdoa, itu memang sudah takdir kita berdoa. Yang ketiga, bahwasanya doa itu bisa merubah takdir yang ada pada catatan malaikat, bukan pada catatan Allah. Takdir yang ada pada catatan malaikat itu bisa berubah dengan doa. Makanya Allah perintahkan kita untuk berdoa. Supaya apa? Supaya takdir kita itu berubah. Tapi itu takdir yang ada pada catatan malaikat. Adapun pada catatan Allah, ya hanya Allah yang tahu. Ya hanya Allah yang tahu. Dan Allah Maha tahu kenapa orang ini berdoa tidak diijabahkan. Kenapa orang ini berdoa tidak dikabulkan. Allah Maha tahu. Makanya sifatnya Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui sebelum orang itu tahu. Itu bedanya. Kalau taunya manusia itu didasarkan dengan pengetahuan bisa dilihat dengan pandangan, pendengaran, laporan. Tapi kalau Allah itu taunya, Allah itu sangat-sangat tahu sebelum orang tahu, sebelum apa-apa tahu. Sama juga misalnya sifat Allah Maha hidup. Hidupnya manusia dengan hidupnya Allah beda. Manusia itu hidup sebelumnya tidak hidup. Manusia ada sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu hidup, bukan berarti Allah sebelumnya tidak ada, bukan berarti Allah itu mati, tidak. Allah itu Maha hidup. Ya sejak dulu hidup terus. Tapi ya gak masuk akal, memang gak bisa dicerna oleh akal. Ya, terus kalau sudah tahu seperti ini bagaimana? Bagi kita, ya perbanyak doa. Sudah itu solusinya. Kalau jenengan fakir, miskin, banyak doa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjadi orang fakir, orang miskin. Kalau jenengan menjadi orang jahil, orang bodoh, berdoa kepada Allah supaya dijadikan orang pintar, orang yang gampang paham. Kenapa? Karena doa itu sendiri bisa merubah takdir. Kenapa kita berdoa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku. Niscaya akan aku kabulkan. Maka sebagian ulama menyebutkan bahasanya doa itu bisa menolak takdir. Ya, bisa menolak takdir tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya antara doa dengan takdir supaya kita tidak salah paham. Percuma doa nek takdir elek ya tetap elek. Lho sampean ngerti elek kondi. Percuma doa nek takdir miskin tetap miskin. Lho sampean ngerti nek takdir sampean miskin terus ngerti nek kondi kan gitu. Ya. Al nek takdir randu bojo ya randu bojo lah. Lho sampean ki ngerti nek kondi kan seperti itu. Kita enggak tahu ya. Nah, kita tahunya setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Demikian mungkin apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.